menyatakan bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang. Saat ini masih ada orang yang masih berada di dalam kegelapan. Entah karena masalah atau karena kesalahan. Yang membutuhkan bantuan terang yang membimbing pertolongan menuju jalan keluar. Saat membutuhkan bantuan, kita berpikir siapa saja yang kira-kira bisa menolong kita. Pada umumnya kita menderetkan daftar orang yang secara manusiawi mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menolong. Lepas dari perhitungan rasional, bantuan kadang hadir di luar dugaan, berasal dari pribadi atau dari institusi yang tidak kita perhitungkan. Bisa jadi tiba-tiba ada seorang anak, bahkan masih balita, menjadi penolong. Tiba-tiba muncul seorang yang tak dikenal, yang dengan sukarela, sukacita mengulurkan bantuan tanpa diminta. Mereka semua datang sebagai terang di tengah kegelapan bagi orang yang sungguh membutuhkan bantuan. Alkisah tahun 2019, saat malam hari seorang ayah pingsan karena terbentur besi muatan yang sedang diturunkannya dari truk. Balita berusia 4 tahun tidak tinggal diam menangis menunggu ayahnya siuman. Tetapi balita itu berjalan di dalam kegelapan pada malam hari untuk mencari rumah tetangganya yang berjarak 400 meter untuk meminta bantuan bagi ayahnya. Anak itu mengetuk pintu dan bercerita tentang keadaan ayahnya, dan tetangganya datang menolong ayahnya hingga ayahnya selamat. Ayahnya tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan diselamatkan justru oleh anaknya yang masih sekecil itu. Maka ayahnya berujar, "Anakku telah menjadi pahlawan hidup bagiku." Saudara-saudari yang terkasih, juru selamat yang dinantikan ternyata hadir di luar dugaan. Orang pada zaman Yesus mengira bahwa juru selamat Mesias akan hadir turun dari surga, disertai para tentara surga untuk melenyapkan kekuasaan setan dan kekuatan jahat manusia, termasuk mengusir penjajah dari tanah mereka. Tetapi ternyata juru selamat lahir dalam diri bayi yang lemah dan dibaringkan di atas palungan. Waktu malaikat menampakkan diri kepada para gembala dan berkata, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud." Para gembala bisa jadi langsung membayangkan bahwa juru selamat lahir di suatu istana di Yerusalem di mana Daud memerintah sebagai raja. Pasti mereka lebih terkejut lagi saat mendengar berita malaikat selanjutnya bahwa juru selamat lahir dalam rupa seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan, dan ternyata tempatnya di kota kelahiran Daud, Bethlehem, bukan di Yerusalem tempat Daud meraja. Mereka tahu apa itu palungan, tempat makanan ternak. Mana mungkin juru selamat yang dijanjikan lahir dan dibaringkan di atas palungan. Tetapi itulah kenyataan yang Allah ambil. Tiada tanda lain yang diberikan kecuali tanda seorang bayi terbaring di dalam palungan. Dalam keterkejutan yang penuh tanda tanya tersebut, para gembala kemudian menyaksikan bala tentara surga memuji Allah. Pada saat itu, mereka mengalami ada kemuliaan Allah di sekitar mereka. Ada kemuliaan surgawi dialami di tengah dunia nyata. Hingga mereka mengalami ada damai sejahtera di hati yang tak terhingga. Yang membuat mereka yakin bahwa sungguh Juru Selamat lahir
dalam rupa yang tak terduga seperti kata malaikat. Maka mereka berseru satu sama lain, "Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita." Lukas 1:15 yang ayatnya akan dibacakan besok pagi. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita sedang membutuhkan bantuan, menantikan pertolongan dari Tuhan? Apakah kita sekarang sedang berada dalam kegelapan? Entah karena persoalan, masalah, atau karena kesalahan. Siapa yang kita nantikan? Alkisah, seorang siswi SMP kelas 3, yang biasanya ceria pada hari itu, duduk termenung sedih, sementara pula teman-temannya sudah pulang. Dia didekati oleh penjaga sekolah dan bertanya, "Neng, kenapa sedih?" Dia diam saja. "Tidak, Pak." "Kenapa? Bisa saya bantu?" Anak itu yakin bapak ini bisa membantu, tapi bukan bantuan seperti yang diharapkannya, karena tidak mungkin membantu. Bapak penjaga sekolah itu terus, "Hayun, cerita, saya bisa membantu. Siapa tahu saya bisa membantu." Akhirnya siswi itu bercerita, "Saya akan ujian, tetapi kemungkinan saya tidak akan ujian. Artinya masa depan saya habis. Saya menunggak. 11 bulan saya belum membayar uang sekolah dari tahun yang lalu." Bapak itu berkata, "Berapa, Neng?" 12 juta. Kata penjaga sekolah itu, "Neng, saya punya tabungan. Siapa tahu bisa digunakan." Saudara-saudari yang terkasih, siapa yang mengira anak itu bahwa penjaga sekolah yang mempunyai tabungan direlakan melihat anak sekolah yang dia lihat sehari-hari ceria dan membutuhkan bantuan. Anak itu menduga bahwa penjaga sekolah bisa membantu apapun tenaga, tetapi bukan memberi bantuan uang sekolah. Dan ternyata akhirnya anak itu terbantu dan ujian. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah kepada mereka yang berada di sekitar kita. Siapa tahu Tuhan itu hadir dalam rupa yang tidak terduga, dalam pribadi-pribadi yang tidak kita kenal, bahkan mungkin orang asing, dalam diri yang mungkin tidak bisa kita bayangkan. Mungkin dalam diri mereka yang tulus dan lurus hatinya, sekalipun penampilan manusiawinya tak meyakinkan, tak mungkin menolong sesuai dengan harapan kita. Tetapi ingat, Tuhan datang dalam rupa yang tidak terduga. Maka mari kita sadari bahwa kasih karunia Allah seperti kata bacaan kedua yang menyelamatkan manusia telah hadir dalam diri Kristus, yang lahirnya juga tidak terduga. Jalannya sering tak terduga. Maka mari terbuka pada warta malaikat. Siapa tahu hari ini juru selamat pun lahir bukan di kota Daud di Bethlehem, tapi di hati kita. Melalui berbagai pengalaman dan perjumpaan yang tak terduga. Siapa tahu pengalaman itu, pengalaman kita ditolong. Tapi siapa tahu pengalaman itu juga, pengalaman Tuhan lahir di dalam diri kita, pengalaman kita menolong orang yang membutuhkan. Semoga kita juga menjadi tanda kelahiran Tuhan bagi sesama. Menjadi pribadi yang tak terduga, bisa menolong sesama yang sungguh membutuhkan. Bisa menjadi terang di tengah kegelapan. Bisa menjadi lilin-lilin kecil di tengah-tengah ruangan gelap gulita, yang sungguh membuat orang bersuka cita. Buah dari pengalaman ini, saat kita mau menerima kelahiran dan kehadiran Tuhan, adalah ada kemuliaan Tuhan di surga yang sungguh kita alami di dunia ini. Kita akan mengalami damai, sejahtera yang tak terhingga seperti para gembala. Hingga kita pun berkata, "Mari
kita pergi ke Bethlehem menjumpai Tuhan yang lahir. Selamat Natal, Tuhan memberkati.